Salam Pancasila, menindaklanjuti pertanyaan dari sahabat Rumah Pancasila beberapa waktu lalu. Pertanyaan ini dari Teguh Prabowo di Tangerang. Pertanyaan seperti ini. Bang, kami adalah buruh. Kami ingin bertanya bagaimana proses kami mengurus hak-hak kami yang belum dibayar oleh perusahaan mengenai sisa gaji dan pesangon. Kemudian, bagaimana nasib kawan-kawan kami yang sudah berhenti bekerja lebih dari 1 atau 2 tahun yang lalu? Apakah masih bisa diupayakan untuk menuntut hak-haknya tersebut? Sahabat Rumah Pancasila, persoalan buruh ini bukan persoalan baru di Indonesia. Ini sudah menjadi permasalahan nasional. Tapi sebelum saya masuk ke tahap yang ditanyakan oleh saudara tadi, saya ingin tanyakan lebih awal. Apakah dalam pekerjaan Anda ada kontrak kerja di sana? Kenapa ini menjadi penting? Karena ketika penyelesaian permasalahan buruh ini, kita harus lihat poin-poin di dalam kontrak kerja tersebut. Apakah pihak pengusaha sudah memenuhi tanggung jawabnya sesuai kontrak kerja ataukah belum? Ada beberapa proses yang bisa dilalui untuk permasalahan ini. Yang pertama adalah proses penyelesaian melalui mediasi bipartit. Proses ini menghadirkan dua belah pihak, antara pengusaha atau satuan pengusaha bersama buruh, untuk mencari solusi ataupun kesepakatan dari permasalahan yang terjadi. Namun ketika dalam proses bipartit ini tidak menemukan kata sepakat, maka bisa diteruskan kepada proses berikutnya, yaitu proses perundingan tripartit. Nah, dalam perundingan tripartit ini melibatkan pihak ketiga, yaitu Dinas Tenaga Kerja setempat, yang memfasilitasi proses berjalannya mediasi dengan tujuan untuk mencari kata sepakat dalam permasalahan yang terjadi. Namun di dalam proses tripartit sendiri ada 3 tahapan yang bisa dilalui, yaitu mediasi yang pertama. Mediasi ini adalah tahapan musyawarah, mempertemukan antara buruh dan pihak perusahaan, kembali untuk mencari solusi dari permasalahan yang menjadi tuntutan oleh buruh. Ketika dalam tahap mediasi ini juga tidak ada kata sepakat, maka lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap konsiliasi. Ada konsiliator di sini dari pihak ketiga yang mengatur jalannya musyawarah untuk mencari jawaban ataupun kata sepakat dari persoalan yang terjadi. Ketika tahap ini juga tidak menemukan kata sepakat, maka berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap arbitrase. Nah, tahap arbitrase ini sifatnya adalah final dan mengikat kedua belah pihak. Jika menemukan kesepakatan dalam proses ini, maka didaftarkan ke PHI. Namun ketika dalam proses arbitrase ini masih belum menemukan kata sepakat, maka persoalan ini bisa dibawa ke ranah peradilan atau yang kita sebut pengadilan hubungan industrial. Itu. Kemudian lanjut ke poin berikutnya, bagaimana nasib kawan-kawan kami yang sudah berhenti kerja lebih dari 1 atau 2 tahun? Apakah masih bisa menuntut atas hak-haknya kepada perusahaan? Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 garing PUU strip 10 garing 2012. Dijelaskan seperti ini. Segala sesuatu pembayaran yang timbul akibat hubungan kerja yang menjadi hak buruh harus dilindungi selama buruh tidak melakukan hal-hal yang merugikan si pemberi kerja. Oleh sebab itu, segala sesuatu pembayaran yang timbul akibat hubungan pekerja tidak dapat hapus begitu saja karena jangka waktu tertentu. Artinya apa? Bahwa Anda tidak perlu khawatir meskipun Anda sudah berhenti kerja 1, bahkan 2 tahun yang lalu, Anda tetap masih bisa mengupayakan atas hak-hak Anda tersebut melalui proses yang tadi saya jelaskan di atas. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Salam Pancasila, salam Indonesia, dan salam penegakan hukum.